kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan San Zhen yang merupakan langkah ketiga keabadian. Lalu Xiao Yan pada saat ini telah bergabung dengan klon dewa asli dan kekuatan Xiao Yan mengejutkan San Zhen. San Zhen pada saat ini menyipitkan matanya dan San Zhen menyadari bahwa ini adalah tubuh keabadian. San Zhen juga menyadari bahwa dirinya tampaknya tidak akan bisa bersaing melawan Xiao Yan. San Zhen pada akhirnya berpikir dengan cepat tentang cara bagaimana untuk melarikan diri dengan aman. Tubuh dari San Zhen pada akhirnya segera melesat ke belakang, namun di mata Xiao Yan, kecepatan San Zhen ini terlalu lambat dan melihat hal tersebut Xiao Yan langsung seketika mengepakkan sayap miliknya. Tubuh Xiao Yan seketika menghilang dengan cepat dan saat berikutnya Xiao Yan sudah berada di atas kepala San Zhen. Tanpa gerakan yang mewah Xiao Yan pada saat ini langsung seketika meninju ke arah San Zhen. Begitu tinju ini meledak seluruh kehampaan terguncang dan semua angin dari tinju yang ganas membawa kekuatan penghancur. Ekspresi San Zhen juga tiba-tiba berubah dan cahaya di tangan San Zhen mulai berkedip-kedip. Banyak simbol misterius muncul sebelum akhirnya San Zhen segera mencurahkan kekuatannya. Simbol-simbol ini pada akhirnya membengkak membuat sebuah perisai ketika berhadapan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan yang keluar dari tinju Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat segera menghantam perisai raksasa San Zhen. Dalam sekejap mata perisai raksasa yang dipadatkan dengan simbol ini runtuh dengan sangat cepat. Kekuatan pukulan dari Xiao Yan ini benar-benar berada di luar imajinasi San Zhen. Tubuh San Zhen pada saat ini seketika terlempar mundur bersamaan dengan perisai yang hancur, lalu terdengar lagi suara teredam begitu kekuatan penghancur dari Xiao Yan menyapunya dengan gila-gilaan. Seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang hancur pada saat ini dikeluarkan beberapa kali dari mulut San Zhen. Bersamaan dengan San Zhen yang terlempar mundur, sosoknya pada saat ini hampir nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuh. Satu pukulan Xiao Yan ini benar-benar membuat San Zhen merasa sangat malu dan sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi. Luka dalam San Zhen yang disebabkan oleh pukulan Xiao Yan juga cukup parah. Beberapa tulang rusuknya patah dan San Zhen pada saat ini benar-benar terkejut. Meskipun dirinya berhasil memulihkan diri tetapi kekuatan ini benar-benar sudah menyentak San Zhen. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata agar San Zhen mengeluarkan semua kemampuannya. Waktu San Zhen tinggal sedikit dan sebaiknya dirinya memanfaatkan waktu tersebut. San Zhen pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. San Zhen pada akhirnya tidak ingin lagi menahan dan cahaya mulai mengalir dari tangan San Zhen. Ada kekuatan misterius yang terpancar ketika San Zhen mendorong lengannya ke atas langit. San Zhen berteriak ketika mengeluarkan teknik mata formasi cantian. 100 orang lainnya juga pada saat ini melakukan gerakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh San Zhen. Mereka pada saat ini mengaktifkan formasi cantian atau formasi pengubah awan cirrus. Formasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang melainkan hanya bisa dilakukan oleh ratusan orang ketika membentuk formasi bersamaan. Semua orang pada saat ini mengeluarkan semua kekuatan mereka ketika membentuk formasi. San Zhen juga pada saat ini segera berteriak bahwa untungnya dirinya telah bersiap. Jika tidak mungkin dirinya benar-benar akan mati di sini hari ini. Sementara itu di kejauhan mata dari Wu Zhan pada saat ini seketika melebar. Wu Zhan seketika bergumam bahwa dirinya pernah melihat formasi ini sebelumnya. Semakin banyak pemburu dewa maka akan semakin kuat kekuatan formasi ini. Ada ratusan orang di sini dan tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, maka mereka mungkin tidak akan bisa dapat menahan kekuatan formasi. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa formasi ini benar-benar tampak terlihat kuat. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya sementara San Zhen pada saat ini kembali berteriak dengan marah. San Zhen berkata bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh keabadian Xiao Yan,
Di bawah pengawasan formasi Changtian ini, bahkan jika Xiaoyan adalah seekor naga, Xiaoyan akan segera ditundukkan. Xiaoyan pada saat ini terkejut di dalam hatinya karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa semakin lama kekuatan formasi masih semakin meningkat. Tetapi meskipun begitu, ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Gou Yan bahwa formasi ini sepertinya akan bisa dihancurkan oleh Gou Yan dalam waktu 5 tarikan nafas. Gou Yan seketika berkata bahwa 5 tarikan nafas itu sudah cukup lama. Gou Yan akan memberitahu bahwa jika hanya memecahkan formasi ini, Gou Yan hanya memerlukan 2 tarikan nafas. Xiaoyan pun tersenyum sementara Gou Yan pada saat ini segera melesatkan cahaya biru ke mata formasi. Suara berdengung pada akhirnya seketika mulai terpancar dari mata formasi dan hal ini membuat San Zhen terkejut. San Zhen pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa formasi ini akan direbut. Ini merupakan pertama kalinya bagi San Zhen melihat adanya kekuatan untuk merebut pengendalian formasi. San Zhen pada akhirnya kembali mengerahkan kekuatannya, begitu juga dengan semua orang. Semua orang menggertakkan gigi dan San Zhen pada saat ini berteriak agar semua orang mengeluarkan kekuatan masing-masing. Pada akhirnya di bawah asupan kekuatan yang menggelegar, formasi benar-benar telah berhasil terbentuk. Setelah merasakan bahwa kekuatan yang terkumpul sudah 100%, San Zhen kembali meraung ketika memerintahkan formasi ini untuk mencekik Xiaoyan. Kekuatan formasi yang sangat kuat pada akhirnya seketika memancarkan gelombang destruktif di kejauhan. Sesaat kemudian seberkas cahaya mulai melonjak dalam sekejap mata menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Gou Yan apakah Gou Yan sudah bisa menyelesaikan formasi ini. Gou Yan pada saat ini tidak berbicara sementara susunan serta lesatan cahaya pada saat ini sudah melesat. Lesatan cahaya ini melesat langsung ke arah Gou Yan dan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan segera bergegas ke depan Gou Yan. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan fisiknya untuk menahan lesatan cahaya dari formasi. Pupil mata Gou Yan pada saat ini sedikit menyusut melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Gou Yan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu baik kepada Gou Yan. Xiaoyan benar-benar memblokir lesatan cahaya yang datang ketika menghantam ke arah Gou Yan. Gou Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan berteriak bahwa dirinya akan segera memecahkan formasi ini untuk Xiaoyan. Gou Yan kembali mengerahkan kekuatannya sementara Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi. Kekuatan mata formasi ini benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan dan energi destruktif berdampak gila-gilaan. Tubuh Xiaoyan yang ditutupi oleh guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun kekuatan dari formasi ini juga benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Kekuatan penghancur yang kuat dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Xiaoyan dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan dengan berkah kekuatan fisik dan jantung, guntur kulit Xiaoyan mulai terkelupas. Sesaat kemudian daging-daging Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh tekanan kekuatan formasi. Meskipun kekuatan pemulihan Xiaoyan cukup cepat, tetapi hal ini tidak bisa mengimbangi penghancuran yang dibentuk oleh formasi. Dalam sekejap mata semua jubah Xiaoyan lenyap dan seluruh kulit Xiaoyan pada saat ini terlihat rontok. Xiaoyan tampak menderita ketika Xiaoyan mengeluarkan raungan menyedihkan. Gou Yan juga pada saat ini memerah dan berteriak bahwa sebentar lagi dirinya akan bisa mengendalikan formasi ini. Dirinya berharap Xiaoyan masih bisa bertahan dan dirinya sedang berusaha semaksimal mungkin. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan sama sekali tidak bisa berbicara. Semua daging serta darah Xiaoyan tersapu oleh mata formasi Changtian. Setelah beberapa saat bertahan, pada akhirnya raungan segera terdengar dari Gou Yan ketika memerintahkan formasi ini untuk dihancurkan.
Sesaat setelah teriakan Gou Yan ini terdengar, mata formasi seketika mengubah arah tujuannya. Mata formasi ini langsung berbalik ke samping menuju ke sekeliling dengan sinar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap mata formasi ini langsung menyapu ratusan anggota dari para pemburu dewa. Dalam sekejap, sosok-sosok yang terlemah yang tersapu oleh sinar formasi pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan baik tubuh dan jiwa mereka. Formasi yang menyapu dengan liar ini juga langsung merusak vitalitas para pemburu dewa yang membentuk formasi. Mata San Zen juga dipenuhi dengan kepanikan karena secara logika dirinya adalah orang yang mengendalikan mata formasi ini. Tetapi pada saat ini tidak peduli bagaimanapun dirinya mengubah segel di tangannya, San Zen benar-benar tidak bisa mengendalikan formasi pengubah langit. Terlebih lagi tekanan yang kuat dari mata formasi Changtian ini juga benar-benar langsung menyelimuti San Zen. Bahkan jika dirinya berniat untuk mundur, semuanya benar-benar sudah terlambat. San Zen hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima nasib ketika sinar cahaya mulai mengenai tubuhnya. Dalam sekejap mata tubuh San Zen yang tidak sekuat tubuh Xiao Yan benar-benar langsung terkoyak. San Zen juga mengeluarkan raungan yang menyakitkan ketika sosoknya dihantam oleh formasi Changtian miliknya. Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya, melihat tubuh San Zen yang perlahan-lahan mulai hancur. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Dengan tubuh yang baru saja pulih, Xiao Yan pada saat ini segera melesat bergagas menuju ke arah San Zen. Melihat hal ini, Gou Yan menggertakkan giginya dan Gou Yan dengan paksa menghentikan pergerakan dari formasi. Gou Yan menyadari bahwa meskipun formasi ini telah dikendalikan oleh Gou Yan, tetapi kekuatan penghancur dari sinar yang terpancar ini tidak dapat membedakan target yang dirinya serang. Dengan begitu, jika sosok Xiao Yan menyerbu ke dalamnya, maka tubuh Xiao Yan benar-benar akan kembali dihancurkan. Gou Yan pun seketika mengerahkan kekuatan yang dirinya miliki untuk menghentikan lesatan cahaya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada akhirnya telah sampai di tubuh San Zen dan Xiao Yan kembali menerima hantaman sinar cahaya. Namun sesaat kemudian sebelum tubuh Xiao Yan hancur, formasi pada akhirnya benar-benar berhenti dan Xiao Yan terselamatkan. Xiao Yan menyadari bahwa Gou Yan tampaknya telah menghentikan kekuatan pancaran cahaya dari formasi ini. Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah Gou Yan di kejauhan. Gou Yan pada saat ini tampak terlihat lemah dan sosoknya seketika terkulai. Xiao Yan bergegas menangkap Gou Yan dan Xiao Yan segera meletakkan Gou Yan di bahunya. Gou Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Gou Yan melirik ke arah Xiao Yan. Gou Yan berkata bahwa orang itu pasti akan mati di bawah sorotan cahaya, tetapi dirinya ingin tahu mengapa Xiao Yan bergegas menyerang ke arahnya. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tertawa kering sebelum akhirnya perlahan membentangkan telapak tangannya. Xiao Yan memperlihatkan adanya cincin penyimpanan yang tergeletak dengan tenang di tangan Xiao Yan. Ini adalah cincin penyimpanan milik San Zen yang baru saja menghilang di udara tipis. Gou Yan juga seketika menyadari bahwa langkah berisiko Xiao Yan sebelumnya hanyalah karena untuk merebut cincin penyimpanan ini. Gou Yan pada akhirnya merasa sangat marah ketika menyadari hal tersebut. Gou Yan lanjut berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar bujang dan cuk. Dirinya benar-benar rela terjun ke dalam formasi hanya untuk cincin penyimpanan seperti ini. Jika dirinya tahu seperti itu, maka dirinya akan membiarkan Xiao Yan hancur menjadi bubuk di dalam lesatan formasi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mulai berbicara tanpa daya. Xiao Yan berkata bahwa dunia sensi sedang membutuhkan sumber daya. Selain itu, bagaimanapun juga San Zen adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian. Pasti akan ada sumber daya di dalam cincin penyimpanannya dan sungguh sangat disayangkan jika Xiao Yan membuangnya. Gou Yan pada saat ini hanya menggertakkan giginya dan menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengobrak-abrik cincin penyimpanan San Zen.
Xiao Yan menemukan 100 miliar origin Qi dan ini benar-benar mencengangkan. Xiao Yan pun bergumam bahwa dirinya benar-benar memiliki banyak harta. Dengan adanya 100 miliar origin Qi ini maka Xiao Yan pada saat ini memiliki total 800 miliar. Hal ini tampaknya cukup untuk menopang dunia sensi yang akan segera menghadapi invasi dan pertempuran. Xiao Yan pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya, tetapi Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak berhenti mencari sumber daya. Bagaimanapun selama Xiao Yan melakukan perjalanan, Xiao Yan harus mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin, terlebih lagi dari banyaknya sumber daya yang dirampas oleh Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan memperoleh banyak material langka dari cincin penyimpanan yang dirampas Xiao Yan. Material-material ini tidak ditemukan di dunia sensi dan kekuatannya tentu sangat bagus. Namun sungguh sangat disayangkan Xiao Yan tidak bisa menggunakan teleportasi untuk bepergian. Jika Xiao Yan bisa mengunjungi pohon suci hitam untuk meningkatkan kekuatan pedang Xiao Yan, maka kemampuan bertempur Xiao Yan di masa depan akan juga ditingkatkan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, pedang berat misterius juga harus ditingkatkan agar bisa menopang kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sementara Gou Yan pada saat ini menatap ke arah formasi yang mulai menghilang. Gou Yan berkata bahwa formasi ini sangat aneh. Formasi ini tampak hidup dan Gou Yan hanya menggunakan 5 tarikan nafas untuk membuka formasi ini sebelumnya. Tetapi kali ini membuka formasi ini benar-benar menjadi lebih rumit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sepertinya dirinya dengan sengaja membatasi pergerakan dari Gou Yan dan sifat formasi ini secara logis tidak mungkin. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan pada saat sebelumnya. Xiao Yan memang telah berhadapan dengan formasi yang seperti ini. Gou Yan dapat dengan mudah mengatasi formasi tersebut dan kali ini Gou Yan benar-benar kesulitan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Gou Yan apakah formasi ini tidak bisa diselesaikan. Gou Yan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa hal itu bukan tidak mungkin, tetapi membutuhkan waktu lebih lama setiap kali dirinya akan menghancurkan formasi ini. Jika formasi ini menjadi semakin kuat dan kompleks maka semakin sering dihancurkan. Di saat berikutnya akan semakin sulit juga bagi Gou Yan untuk menghancurkannya. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berpikir tampaknya ini adalah kali pertama Gou Yan bertemu dengan formasi yang kuat. Terlebih lagi begitu Gou Yan berhasil menghancurkannya maka di saat berikutnya ketika mereka bertemu dengan formasi ini, maka kekuatan formasi ini seolah-olah ditingkatkan membuat Gou Yan harus berusaha lebih keras untuk menghancurkannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berbicara dengan Gou Yan, Wu Zan pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Wu Zan menanggupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Wu Zan pada saat ini menunjukkan ekspresi kepahitan sebelum akhirnya Wu Zan menghela nafas dan mulai kembali berbicara. Wu Zan berkata bahwa bintang besar Tiangan sedang dalam permasalahan dan dirinya berharap Tuan mengizinkannya untuk kembali lebih awal. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zan. Xiao Yan pada saat ini tidak menolak Wu Zan dan Xiao Yan berkata dengan serius bahwa Xiao Yan akan pergi bersama dengan Wu Zan. Kali ini Xiao Yan telah membunuh orang kuat di langkah ketiga keabadian Istana Pemburu Dewa. Dengan begitu maka hal ini dapat dianggap sebagai awal resmi perang dengan Istana Pemburu Dewa. Jika memikirkan permasalahan ini maka bintang Super Tiangan yang juga benar-benar akan terpengaruh akibat dari pertempuran ini. Wu Zan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zan juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya akibat dari pertempuran ini. Bersamaan dengan Wu Zan yang pada saat ini merenung, kelinci Bing Yun segera datang dari sisi yang jauh. Kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata bahwa Istana Dewa Pemburu ini terlalu meremehkan orang.
Setidaknya setelah kejadian ini 1 di antara 8 dewa akan diutus untuk mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan dan Wu Zhan pada saat ini segera menoleh ke arah kelinci Bingyun. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada kelinci Bingyun. Dengan sedikit emosi Xiao Yan bertanya kemana sajakah kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun sesungguhnya pada saat sebelumnya merasa sedikit takut dan dirinya juga ingin mengetahui perkembangan kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk menghilang dan menjauh. Kelinci Bingyun menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan dirinya terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan. Namun tentu saja kelinci Bingyun tidak akan mengakui hal ini di hadapan Xiao Yan. Kelinci Bingyun pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya hanya sedang memantau pertempuran mereka. Xiao Yan pada saat ini hendak kembali berbicara kepada kelinci Bingyun sebelum akhirnya Xiao Yan merasakan sesuatu. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa Xiao Yan akan menangkap 2 sosok. Seharusnya Xiao Yan akan mendapatkan beberapa informasi berguna di dalam perjalanan kali ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan mengepakkan sayap miliknya dan sosok Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada akhirnya membawa 2 sosok yang sedang terikat oleh tali dewa. Keduanya tidak bisa bergerak sama sekali di bawah pengekangan tali dewa milik Xiao Yan. Sesaat kemudian Xiao Yan segera mengirimkan suara spiritual kepada gadis bayangan. Bahkan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menemukan posisi dari gadis bayangan. Menurut pengalaman sebelumnya selama Xiao Yan menyebarkan kekuatan spiritualnya, maka gadis bayangan akan menemukan dan bisa mendengar perkataan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berkata ketika meminta tolong kepada gadis bayangan untuk menghabisi semua orang yang tersisa. Di suatu tempat di kehampaan yang gelap begitu suara Xiao Yan terdengar. Sesosok tubuh kurus terlihat menjulang di kegelapan dan sosoknya segera mengambil tindakan. Tidak ada aura yang bisa terasa dari sosok tersebut ketika dirinya muncul di kehampaan. Sosoknya pada saat ini melesatkan peluru batu yang banyak yang dilesatkan ke segala arah. Banyak benturan pada akhirnya seketika terjadi dan suara teriakan bergema di kehampaan. Suara ini menyebar di kehampaan dan ada banyak sosok yang pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan. Sosok-sosok ini adalah para pemburu dewa yang melarikan diri ke segala arah yang berhasil selamat dari pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka pada saat ini telah melesat cukup jauh tetapi mereka benar-benar tidak bisa menghindari lesatan serangan dari gadis bayangan. Pada akhirnya sosok-sosok ini benar-benar dihancurkan fisik dan jiwanya di bawah serangan dari gadis bayangan. Setelah semuanya diselesaikan gadis bayangan pada akhirnya segera kembali masuk ke dalam labu dewa bermata 9. Sementara itu Xiao Yan lanjut menepuk kelinci Bingyun dan memerintahkan semuanya untuk pergi ke bintang super tiangan. Di sisi lain di suatu tempat di alam sejati Xuan Yin ada sosok Zuci yang sedang duduk bersila di bawah air terjun spiritual. Zuci pada saat ini duduk di singgasananya dengan 2 wanita yang menemaninya di samping kiri dan kanan. Bersama dengan hal tersebut sesosok seperti bayangan tiba-tiba muncul tanpa diketahui kapan di hadapan Zuci. Sosok tersebut menundukkan kepala dan menangkukkan tangannya ketika memberikan informasi kepada Zuci. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin memberikan informasi kepada Tuan Istana. San Zhen telah mati dan tidak ada satupun di antara ratusan para pemburu dewa yang menemaninya selamat. Zuci tampak sedikit terkejut dan sosoknya pada saat ini bertanya apakah semuanya benar-benar mati. Sosok tersebut pun mengangguk sedikit sementara Zuci merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya apakah ini dilakukan oleh kelinci Bingyun. Sosok tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak dilakukan oleh kelinci Bingyun. Zuci pada akhirnya kembali dikejutkan dan sosoknya pada saat ini menegakkan tubuh. Mata Zuci berangsur-angsur menjadi serius sebelum akhirnya dirinya bertanya apakah itu semua dilakukan oleh pria dari Sensi.
Pria yang membawa informasi pun seketika mengangguk setelah sedikit ragu sementara Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya. Bayangan yang membawa informasi juga pada saat ini segera kembali berbicara bahwa San Zen telah dicekik oleh mata formasi pengubah langit. Separuh dari pemburu dewa juga sama seperti San Zen, sementara itu sisanya mati dengan cara yang aneh dengan tanpa jiwa atau raga yang tersisa. Belum diketahui siapakah orang yang menghabisi mereka dan dirinya berpikir bahwa permaisuri sepertinya telah mengatur orang kuat untuk mendampingi orang ini. Zuchi pada saat ini sedikit terdiam mendengar hal tersebut karena hasil ini jelas di luar dugaan Zuchi. Zuchi tiba-tiba menunjukkan kemarahan dan berkata jika mereka dibunuh oleh mata formasi pengubah langit, mungkinkah seseorang telah memecahkan formasi pengubah langit awan Cirrus lagi? Bayangan pembawa informasi pun menundukkan kepalanya sebelum akhirnya mengangguk sementara Zuchi sedikit merenung. Zuchi lanjut berkata bahwa ini benar-benar menarik karena selama bertahun-tahun formasi ini belum pernah dipecahkan oleh siapapun, termasuk kejadian sebelumnya ini merupakan kedua kalinya formasi ini dihancurkan. Dirinya ingin tahu siapakah sesungguhnya yang memecahkan formasi mereka. Bayangan itu pun segera menjawab bahwa menurut informasi, formasi ini dihancurkan oleh peliharaan pria dari dunia sensi yang merupakan sosok dengan mata besar. Tampaknya dirinya memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi mereka. Sosok inilah yang memecahkan formasi pertama kali maupun kedua kalinya. Zuchi pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Zuchi cukup tercengang dengan informasi ini. Zuchi mencubit dagunya sementara bayangan hitam pada saat ini kembali menangkupkan tangannya. Sosoknya berkata bahwa 8 dewa keabadian pada saat ini sedang menunggu di luar untuk bertemu dengan Tuan Istana. Zuchi pun mengangguk sebelum akhirnya Zuchi melambaikan tangannya dan bayangan hitam seketika menghilang. Sesaat kemudian gemuruh seketika terdengar dan 8 dewa keabadian pada saat ini muncul di hadapan Zuchi. Mereka menyapa Zuchi sementara Zuchi pada saat ini melambaikan tangannya. Zuchi menatap ke arah 8 dewa keabadian yang pada saat ini memiliki ekspresi muram. Zuchi pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki informasi. Salah satu dewa yang berpostur jangkung dan kokoh dengan mengenakan baju besi naga pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Zuchi. Sosoknya berkata bahwa sepertinya orang yang menghancurkan formasi masih sosok yang sama. Ini adalah kedua kalinya dan bagaimana jika mereka membunuhnya secara langsung? Formasi perubahan awan Cirrus ini adalah pondasi dari istana pemburu dewa dan tidak bisa digoyahkan dengan sembarangan. Dirinya juga percaya bahwa ancaman seperti ini benar-benar harus diberantas secepat mungkin jika tidak maka akan merugikan mereka. Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera berbicara kepada Zuchi. Sosoknya berkata bahwa mereka tahu pasti penguasa istana mengkhawatirkan mengenai permaisuri, tetapi mereka berdelapan akan bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menghabisinya. Meskipun mereka harus membayar harga tertentu termasuk dengan kematian, akan tetapi mereka tidak berkeberatan selama formasi ini tidak dihancurkan. Zuchi pada saat ini terdiam mendengar sosok-sosok yang pada saat ini membujuk Zuchi. Setelah semua sosok pada saat ini saling berbicara, Zuchi pada akhirnya segera mulai mengambil tindakan. Zuchi pada akhirnya segera berkata apakah mereka pernah berpikir bahwa mungkin ada penipuan dalam hal ini? 8 dewa keabadian pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi. Salah seorang di antara mereka segera bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Istana. Mungkinkah ada jebakan yang dirancang oleh permaisuri? Zuchi dengan santai sedikit mengangguk dan menjelaskan bahwa selain dari San Zen, ratusan pemburu dewa juga pada saat sebelumnya telah mati. Mereka tentu tahu bahwa San Zen dihabisi oleh mata formasi pengubah langit, begitu juga dengan yang lainnya. Tetapi apakah mereka tahu berapa banyak di antara mereka yang mati secara misterius?
Ekspresi dari 8 dewa keabadian pada saat ini berubah dan sosok-sosok ini seketika mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka kembali bertanya apakah ada orang kuat yang diatur oleh permaisuri di samping orang ini. Kedelapan dewa pada saat ini saling memandang dengan penuh ekspresi kebingungan. Mereka berpikir tampaknya identitas orang ini benar-benar tidak sederhana hingga pada akhirnya membuat permaisuri menganggapnya begitu serius. Sementara itu Zuchi pada saat ini kembali berkata bahwa permaisuri telah tiba-tiba bangkit kembali. Apakah menurut mereka ada sebuah kemungkinan yang akan terjadi? Bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak bisa mengerti mengenai situasi yang terjadi saat ini? Mendengar hal tersebut 8 dewa pada saat ini menjadi semakin bingung sementara Zuchi pada saat ini mulai berdiri. Dengan tangan di belakang Zuchi pada saat ini berkata bahwa meskipun dirinya tidak tahu bagaimana mereka memanipulasi formasi, tetapi formasi tidak bisa dikatakan telah dihancurkan. Terlebih lagi mereka juga tahu bahwa formasi pengubah langit awan Cirrus ini memiliki semangat formasi dan akan menghasilkan pertahanan diri secara pribadi. Dengan begitu maka pada titik ini sebagian besar di antara mereka tidak perlu khawatir. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi 8 dewa pada saat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Yang mereka khawatirkan sesungguhnya bukanlah formasi pengubah awan Cirrus surgawi. Yang mereka khawatirkan sesungguhnya adalah esensi darah dan jiwa mereka yang tertanam di dalam formasi. Begitu formasi ini dikendalikan atau dihancurkan, maka setidaknya setengah jiwa dan kekuatan mereka akan benar-benar ikut dihancurkan. Itulah yang membuat mereka pada saat ini merasa cemas dan mereka benar-benar ingin langsung menghancurkan Xiao Yan. Meskipun mereka pada saat ini merasa tenang tetapi mereka ingin tahu langkah apa yang akan dibuat oleh Zuchi. Mereka pada akhirnya bertanya apakah Tuan Istana ingin melepaskan orang ini. Zuchi seketika berbalik dan menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara. Zuchi lanjut berkata jika Yuan Wei tidak takut maka dirinya bisa pergi dan menghadapi orang tersebut. Yuan Wei bisa membunuh semua orang terkecuali orang dari dunia sensi ini. Dirinya pada saat ini ingin menjaga agar orang ini tetap hidup. Mendengar hal tersebut sosok pria yang bernama Yuan Wei pada saat ini menganggukkan kepala dan setuju. Yuan Wei merupakan orang yang sangat militan. Yuan Wei pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya memiliki semua informasi tentang orang ini. Orang ini dilindungi oleh orang kuat bertubuh keabadian dan kelinci Bing Yun. Hanya kelinci Bing Yun yang tampak sedikit merepotkan tetapi hal tersebut bukan ancaman mutlak. Selama tubuh keabadian yang kuat dan kelinci Bing Yun tersingkir, orang ini akan segera berada di bawah Yuan Wei. Setelah selesai berbicara sosok Yuan Wei pada saat ini segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun Zuchi pada saat ini segera berbicara lagi kepada Yuan Wei. Sosoknya menjelaskan bahwa jika Yuan Wei dikalahkan istana pemburu dewa tidak akan membantu Yuan Wei. Terlepas dari dirinya mati atau menang sebaiknya dirinya berpikir jernih di dalam pikirannya. Sosok yang hadapi mungkin bukanlah makhluk dari dunia sensi melainkan makhluk yang diperintahkan oleh permaisuri. Yuan Wei pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Yuan Wei tampak tidak memiliki rasa takut sama sekali. Yuan Wei menangkupkan tangannya sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang dari pandangan Zuchi. Sementara itu Zuchi kembali memperingatkan semua orang yang pada saat ini berada di hadapannya. Zuchi berkata bahwa mereka tuh harus mengingat bahwa tidak peduli apakah Yuan Wei mati. Mereka tidak boleh mengambil tindakan sama sekali. Jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh permaisuri maka jika mereka mengambil tindakan, maka tentu saja mereka benar-benar akan langsung dihancurkan. Mendengar hal ini ketujuh dewa keabadian terlihat tampak serius dan menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu Zuchi lanjut berkata bahwa permaisuri telah meninggalkan bintang Xiao Yu dan dikatakan dirinya telah tiba di bintang Vientiana. Mendengar hal tersebut tujuh dari dewa keabadian pada saat ini seketika terkejut.
Salah seorang di antara mereka berkata bahwa bintang Vientiana ini adalah salah satu bintang dengan sumber daya terkaya di alam sejati Xuan Yin. Meskipun bintang ini telah menyerah kepada istana dewa pemburu, namun bintang ini lahir karena permaisuri, dan jika bintang ini berbalik melawan hal tersebut akan berbahaya bagi mereka. Zuchi menganggukkan kepalanya karena secara alami Zuchi mengetahui jelas mengenai hal ini. Mantan bawahan permaisuri pasti mengetahui mengenai kebangkitan dari permaisuri. Dengan begitu maka akan ada kemungkinan mereka akan segera kembali berkumpul bersama. Yang paling ditakuti oleh Zuchi adalah selain dari permaisuri, ada sosok-sosok tua yang pernah bertarung di samping permaisuri. Dengan begitu maka kekuatan permaisuri juga akan ditingkatkan, dan hal ini sangat merepotkan bagi perkembangan warung Bude Yanti tercinta.